Selamat siang, perkenalkan nama saya Agnes Paramita, NIM 1910417028, mata kuliah Manajemen Operasi. Jadi di video kali ini saya akan meringkas bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada wacana. Perkembangan dunia saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang industri. Hal ini berdampak pada persaingan yang semakin ketat antara industri atau perusahaan yang ada. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadi industri atau perusahaan yang baik. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, maupun keuangan. Selain itu, manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Kita masuk ke bagian B, yaitu hakikat manajemen operasi. Manajemen operasi atau dalam pengertian luas dinamakan dengan manajemen produksi. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang atau jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Hakikat manajemen operasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, perlunya manajemen operasi, dan yang kedua perlunya belajar manajemen operasi. Kita masuk ke bagian C, sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia, namun pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir. Kita masuk ke asal-usul manajemen operasi. Dalam perjalanannya, manajemen operasi masih terbilang muda, namun sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya, dan menarik. Eli Whitney 1800 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang. Hal ini dapat melalui standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 1000 pucuk senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Kita masuk ke sumbangan lain dari Taylor adalah manajemen harus bertanggung jawab dalam beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, menempatkan pekerja yang tepat di tempat yang tepat. Yang kedua, menyediakan pelatihan yang mendamai. Yang ketiga, menyediakan metode kerja dan alat bantu yang sesuai. Yang keempat, menerapkan sistem inisiatif atau imbalan untuk penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, terdapat beberapa peluang yang tersedia untuk manajer operasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, manajer pabrik. Yang kedua, direktur pembelian. Yang ketiga, konsultan perbaikan proses. Yang keempat, manajer mutu. Yang kelima, manajer dan perencanaan rantai pasokan. Yang keenam, pembagian kerja. Yang ketujuh, pembakuan bagian. Dan yang terakhir, revolusi industri. Kita masuk ke bagian D, yaitu korporat manajemen operasi menjawab tantangan krisis masa kini dan masa depan. Secara umum, manajemen operasi terkait erat dengan upaya perusahaan melakukan perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kepuasan customer. Hal yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana hakikat-hakikat yang harus ditempuh oleh para pelaku bisnis pada masa mendatang. Poin pertama, kita akan membahas tentang manajemen operasi masa kini. Nah, adapun dua faktor pergerakan utama yang merupakan tantangan manajemen operasi pada masa kini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya internet. Pada perkembangannya, internet mulai dikenal luas pada sekitar tahun 1995 dan kenaikan pengguna yang signifikan pada era 2000-an telah memunculkan variabel baru dalam manajemen operasi, yaitu internet sebagai saluran komunikasi dan kolaborasi yang mudah serta cepat antar perusahaan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu globalisasi. Faktor pergerakan kedua adalah globalisasi. Perjanjian perdagangan bebas seperti perdagangan bebas Amerika Utara
atau NAFTA, yaitu Eropa atau European Union, atau perdagangan bebas ASEAN telah berpengaruh besar di dunia bisnis. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu persiapan manajemen operasi menuju masa depan. Era mendatang akan ditandai oleh kecepatan kemajuan teknologi, yang berarti peluang luar biasa bagi manajer operasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam model manajemen operasi. Baiklah, sekian ringkasan bab pertama dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.